Baik, yang pertama saya akan membacakan soal riset terkait sistem teknologi. Yang pertama, berikan pendapat Anda terhadap riset tersebut. Nomor 2, apa peluang riset tersebut yang bisa Anda kembangkan setelah membaca riset tersebut? Tuliskan judul riset Anda beserta latar belakang dari riset. Menurut pendapat kelompok kami terhadap riset tersebut ialah di mana teknologi finansial ini sangat berpengaruh terhadap dunia finansial, baik konvensional maupun non-konvensional. Semakin berkembangnya teknologi, tingkat berinovasi pun akan semakin meningkat, meskipun banyaknya konsekuensi yang dihadapi. Riset tersebut menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan bisnis adalah dua sektor yang berkontribusi bagi lahirnya inovasi teknologi. Ilmu pengetahuan ini sangat erat dengan inovasi teknologi agar supaya bisa menciptakan inovasi-inovasi baru terhadap teknologi finansial, yang dimana teknologi ini tidak dapat dihentikan di masa depan. Etika dalam teknologi sangat diperlukan terhadap penerapan manusia sebagai titik fokus. Maka, etika hadir sebagai dasar pedoman dalam kemajuan teknologi. Karena sejatinya teknologi hanyalah alat semata dan tidak bisa berketergantungan. Adapun dukungan pemerintah Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial dapat dilihat dari aktifnya lembaga negara untuk bekerja sama dengan pengelolaan teknologi finansial. Adanya teknologi finansial mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat pemerataan akses terhadap layanan finansial dan dapat memberikan layanan yang lebih efisien. Peluang riset terbaru yang pertama yaitu lebih efektif dalam menggunakan teknologi pendidikan. Yang kedua, etika dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, menciptakan inovasi-inovasi terbaru terhadap teknologi finansial. Yang keempat, menciptakan startup terbaru dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, judul yang kami ambil dari riset tersebut yaitu pentingnya etika dan privasi dalam teknologi finansial. Mengapa kelompok kami mengambil judul riset tersebut? Karena di era modern masa kini, teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Seakan-akan teknologi seperti sebuah revolusi yang memberikan banyak solusi pemecahan masalah, seperti perubahan cara berpikir dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi kita menyadari bagaimana sih beretika di perkembangan teknologi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satu poin terpenting dalam beretika di perkembangan teknologi yaitu privasi. Privasi sudah sangat sulit sekali dijaga di era ini. Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi seperti pencurian data, kejahatan cyber, penyalahgunaan data, dan lain sebagainya. Latar belakang mengapa riset ini dilakukan ialah karena teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Walaupun teknologi finansial sudah mengeluarkan banyak inovasi keuangan, belum ada definisi yang secara khusus menjelaskan teknologi finansial. Tetapi Squiffle 2016 mencoba menyimpulkan dari banyaknya penjelasan tentang teknologi finansial sebagai industri keuangan baru yang tidak hanya mendukung perbankan tetapi juga menggunakan teknologi untuk mengembangkan aktivitas keuangan. Etika sendiri dapat dikait moral individu yang terkait dengan cara berpikir tentang benar dan salah, sementara dalam dunia digital menggarisbawahi konsekuensi dari aksi atau keputusan. Etika dalam dunia digital dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari etika penggunaan personal, etika bisnis, etika politis, dan lainnya. Wijaya 2019. Komunikasi etis perlu sensitivitas moral dan kesadaran akan perbedaan pilihan etis
yang akhirnya secara kolektif diterima. Selanjutnya, privasi menjadi sebuah isu yang perlu dipertimbangkan dalam perkembangan teknologi terkini. Privasi informasi termasuk kendali atas diseminasi informasi, termasuk data tentang data pribadi seseorang yang disimpan, ditransmisikan melalui teknologi informasi dan komunikasi, Duracell dan Jerman 2011. Data yang menyebar dengan cepat ini dapat membahayakan jika berisi data yang penting, sehingga resiko digital ini sebenarnya nyata dan tidak dapat dianggap enteng. Kemudian dibuatlah batasan-batasan yang membuat pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur akses informasi melalui internet. Daya etika analog jika dibawa ke ranah digital akan menimbulkan penurunan penggunaan internet, sebagaimana dicatat oleh Freedom House pada tahun 2016.